kita masih membahas haibah atau fadilah, keutamaan, keunggulan orang-orang yang beriman. Cuman di Jawa Desono dadi kesaktian orang beriman. Seperti panjenengan tahu, dunia memang penuh gelar atau predikat. Dunia niki sebutannya banyak. Yang jelas memang dunia tempatnya balak musibah niku bener. Walana baluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin. Dunia tempat kubangan kejahatan manusia, di mana manusia tega menjajah, tega menindas orang atau manusia yang lain, itu ada. Tapi bagi orang beriman, semua hal itu dan dunia serta seisinya punya undang-undang untuk senantiasa memberikan kepada orang beriman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwak kiper dipakani nanas, sing jawabe banter tak dungakno utange nang lunas. Lho kok amin kabeh iki utang kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ad-Da'wah, sedaya panitia kajian pengajian Ahad ba'da subuh, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, dan mbah-mbah sekalian, Mbah Bauti yang berbahagia dirahmati, dijaga, diistiqomahkan, dan semoga selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis mulia ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, salat berjamaah, itikaf, sekaligus insya Allah kecapan berjamaah. Menunin apa? Mboten semerah, tapi enten. Alhamdulillah, istimewa nih. Mudah-mudahan segala keutamaan amaliyah kita di pagi hari ini menjadikan Allah ridho, menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Senantiasa bermohon pada Allah mudah-mudahan selalu diparingi awak sehat, iman kuat, amali soleh, duwi eake, rezeki lancar, barokah, kebutuhan titik 119 cangkruan mali teng swarga, syahid kepreset kulite gedang. Ya napa? Man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mencatat baginya sebagai orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Jadi nek sampean berangkat ngaji umur 119, tumuk-tumuk teng Ad-Da'wah, ana arek-arek nguncali kulite gedang sampean kepreset kok dadi nang matine wis masuk golongane syuhada, wong syahid. Ya wis muga-muga ae 119 kepreset kulite gedang, gak ondok ngeluran ya nduk Madinah.
umroh, berangkat pengajian, kepleset, kulitnya gedang. Ya cuman paling sungkan sampai kancane liyane sing sesama syuhada, biasain lungguhne dempis. Syuhada akan memamerkan bekas lukanya yang bercahaya. Sing ketiban keren waktu pembangunan Masjidil Haram. Cahayanya lebar besar. Perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain, bekas lukanya memancarkan cahaya. Lah sing kepreset kulite gedang gak duwe cahaya, biasanya mojo dempis sendepel untuk cagak. Mriki cak pun mboten kula mriki mawon. Lha lha napa gabung mriki lho? Mboten. Dadi sampeyan iki sahiten apa sih? Ngene iku sing kula sungkan iki. Lah napa suhada kok sungkan? Lah mergane kula sahite kepreset kulite gedange gara-gara dongane Pak Khairi. Tapi nggih syahid tetep aja nggih, pokok gak kecantol utang, bebas hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau senantiasa bersolawat menambah cinta kepada beliau. Anta ma'a man ahbabta. Kalian akan bersama yang kalian cintai. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, dibuktikan dengan mengikuti ajarannya, mendakwahkan agamanya. Dengan itu kita bisa berharap diakui sebagai umat beliau. Sebab nek nggur ngaku mawon nggih akeh tunggale. Ngaku tok. Lalu kemudian perilakune Rasulullah ngengken ngalor dheweke mlaku ngidul. Rasulullah ngengken ngulon dheweke mlaku ngetan. Ngaku cinta Rasulullah, merangkai syair tapi perilakune meletan. Kalau kita sudah mengikuti yang diajarkan Rasulullah, insya Allah bisa berharap diakui sebagai umat beliau. Nantinya bisa bangkit sebagai ashabul yamin, ada di barisan kanan, disyafaati, diberi minuman telaga khaut, dan pada akhirnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita bisa satu barisan, satu rombongan. Bendera partainya adalah bendera partai napa? Penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita masih membahas haibah atau fadilah, keutamaan, keunggulan orang-orang yang beriman. Cuman di Jawa Desono dadi kesaktian orang beriman. Seperti panjenengan tahu, dunia memang penuh gelar atau predikat. Dunia niki sebutannya banyak. Yang jelas memang dunia tempatnya balak musibah niku bener. Walana baluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin. Dunia tempat kubangan kejahatan manusia, di mana manusia tega menjajah, tega menindas orang atau manusia yang lain, itu ada. Tapi bagi orang beriman, semua hal itu dan dunia serta seisinya punya undang-undang untuk senantiasa memberikan kepada orang beriman fasilitas kebaikan-kebaikan atau haibah untuk mereka. Di antara yang sudah pernah kita sampaikan bahwa orang beriman sudah pasti untung. Refresh saja, sejenak untuk mengingat kembali bahwa bagaimanapun keadaannya orang beriman, dijelungup-jelungupno, dijerongkok-jerongkokno, dikhianati atau diapakan sekalipun, pada ujungnya tetap qad aflahal mukminun, orang beriman tetap untung. Makanya biasanya 35, setidaknya 42 orang yang sudah mulai merasa biyen ditekung kancane, akhirnya calone gagal, tapi oleh sing luwe api, kerja di suatu tempat tidak dapat bagian yang bagus, akhirnya
pindah di tempat lain malah hasilnya kemudian jauh lebih baik. Kok biyen bagiane ngono bayarane sakmono, untung bayarane panggonane panggonane gak enak, pindah nang liyane ketemu sing apik. Sampai saiki sukses makmur. Akhirnya wong ngomong, untung aku biyen ngono, jatuh gak ngono gak dadi ngene. Untung aku biyen gak sida ambek iko, sidone ambek iki. Coba gak sida ambek iki, gak sida ngene. Alhamdulillah. Orang beriman yang berikutnya, mereka senantiasa mendapat pertolongan sebagai diri, sebagai personal, sebagai umat. Selalu kita dapat pertolongan. 313 melawan 1000, nyatane menang. Yarmouk 40.000, bahkan ada yang mengatakan tidak lengkap, 38.000 melawan 240.000, menang. Ditolong oleh Allah. Dikirim badai, berpasir, suhunya dingin, campur malaria. Dan itu badainya miring. Jadi umat Islamnya ada di sini, lawannya di sini, badai ini miring ngeten. Nah, sing kene aman, sing kene kena. Kali perang kalah kabeh. Alhamdulillah. Pembukaan Bizantium Konstantinopel ketika ditaklukkan pun sudah diupayakan sampai nyabrang ngunggahno kapal, membawa meriam besar. Tapi pertolongan Allah, 4 lapis bentengnya itu pintunya tidak dikunci, jadi disuruh buka. Pertolongan Allah. Kok bisa berjuta pasukan tidak satu pun yang ingat mengunci benteng, kan fatal. Tapi kalau Allah memang berkehendak ya iso-iso aja. Makanya orang beriman sudah pasti ditolong oleh Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Makanya kok sampean yang mono yame ini kok sik mikir ya apa gak yakin nang pertolongane Gusti. Sampeyan nek wis dadi wong iman wis karek mlaku ae khususnya menang-menang dhewe. Kok gak ngandel ngono sampeyan. Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Bahkan ada orang yang sebenarnya hari ini sudah menang tapi masih merasa kalah. Nah, niku banyak niku. Wake. Kasihan niku. Dino-dino ini sini sumpah kae. Nah, berikutnya bahwa orang beriman diberikan keamanan. Innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Maka baginya adalah rasa aman. Umpama gak amano, umpama gak amano, sampai kalah atau bahkan sampai mati. Orang-orang kafir kan hanya dadi boro ngeterno sampean menjadi syuhada. Understand? Sawangan gagah kita menang melawan umat Islam, dirayakan dengan penuh gegap gempita. Tapi mereka itu boro ngelebokno wong iman-iman itu ke surga tanpa hisab. Apa istimewa ya boro? Nah wong iman ya enak. Urip mulya matine syahid. Lah ngoten nah, iskariman aumut syahidan. Mangkane wong iman wis karek hihi ngono ae. Kok ana wong iman kok jengkerut ae wah wis iki imane legrek. Orang yang beriman diberikan kemenangan dari setan. Orang yang beriman diberikan rezeki barokah. Kok banyak orang beriman rezekinya sik ruwet. Niku mesti kecantol petang pekoro. Nah mawon. Dosa yang paling gawat menghambat rezeki seseorang. Innar rajula la yuhammu rizqa bi khati'atin. Sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh seseorang menghalangi jatah rezeki yang diberikan oleh Allah. Paling besar durhaka orang tua, zina. Nomor 3 ini mendolimi orang lain. Keempatnya pemutus silaturahim. Mengenai ono uang sampai level misanan naik gak tahu ketemu, level minduan apa mana sampai hilang, siki angel rezeki ini. Tapi uangnya soge ya gorong dilungkas mendelok. Dari sedaya yang berbahagia dirahmati Allah, kemudian orang yang beriman nanti akan diberikan kekuasaan. La yastahlifannahum fil ardi. Orang yang beriman akan berkuasa. Tetapi kekuasaan itu hukumnya dipergilirkan. Ya kadang sing menang sing kono, kadang sing menang sing ini. Yang jelas biasanya kekuasaan itu
Kalau sebelum eranya Rasulullah adanya di Bani Israel keturunan Yakub. Makanya sampai ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, penguasa-penguasa. Sampai ketika eranya Rasulullah sudah berganti ke keturunannya Nabi Ismail. Bergeser ke Umayyah, Abbasiyah, sampai kemudian Turki Utsmani. Nah, kalau dihitung-hitung atau diperkirakan kok sudah merata, Timur Tengah sudah, Eropa sudah, yaitu di Andalusia Spanyol, Bani Umayyah, di Turki sudah. Banyak orang yang berharap nanti gilirannya keturunan Bani Ismail yang ada di Jawa. Lah niki sampeyan teni ya ini. Nek sida, napa? Nek sida. Makane sampeyan aja kesusu ae. Bertindak bersikap iku sing ana ilmune ngoten. Dari sedaya yang berbahagia dirahmati Allah, sampai kemudian hari ini kita berada di tema kesaktian orang beriman di urutan yang ke-12. Apa itu? Nggih, orang beriman sudah pasti mendapat jatahnya surga. Alhamdulillah. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Matur nuwun jazakallahu. Hum fiha khalidun. Adalah orang yang beriman kemudian mereka beramal solih. Niki adanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Adalah orang yang beriman dan kemudian mereka beramal solih, maka baginya adalah jatah surga. Hum, mereka semuanya itu fiha, ada di dalamnya, khalidun, semuanya kekal. Panjenengan kan nek ana di swarga niku mboten mungkin digusur dan mboten mungkin enten sertifikat ganda. Kenapa? Sebabnya kaplingnya wombo. Ya sama seperti era dulu kan. Era dulu itu manusia lebih diperhitungkan daripada tanah dulu. Dan makanya dulu pembagian daerah kekuasaan itu dihitung cacah jiwa. 500 orang. Nah, kamu diberi penduduk 500. Sebab apa? Kalau tanahnya ku luas, karek ngopo ngotaki dhewe ngoten mawon, nek sakniki butuh sertifikat. Kena sertifikat kadang sertifikat ganda, wis sing duwe asli sok geser. Dunya, tapi tengah akhirat oh aman, wong surgane luas mboten mungkin digusur. Hum fiha khalidun. Panjenengan di sana kekal, digusur mboten didukno lan sak piturute. Nah, maka para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah, orang beriman tapi masih punya syarat. Gini ku nggadai amal soleh. Ini amal soleh ini ku nek dibagi malih perangane atau pecahannya kan ada namanya ibadah mahdho dan ghairu mahdho. Pelajaran dasar nih, ibadah khusus kali ibadah umum. Ibadah khusus, tata cara, waktu, bacaan sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Panjenengan gak oleh ngarang dewe. Kok enten tiang usul supaya devisa negara tidak keluar, maka umroh sebaiknya bisa dilakukan di negeri sendiri. Cara tawafnya dengan mengitari alun-alun Nganjuk ping 7. Nah ini berarti biyen madrasah napa gak lulus toh, gak tahu sekolah agama. Makanya kongkon sekolah untuk Muhammadiyah ben ngerti bahwa ibadah khusus aturannya sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, gak oleh ngarang dewi. Ada yang usul dosen dari fakultas dari universitas terkenal, inisial AA. Apa yang dia katakan? Supaya haji tidak antri panjang, bagaimana kalau haji itu diperbolehkan di semua bulan? Loh, berarti ini gak bener. Nggih, gak tahu. San kon balik nang SD meneh. SD Muhammadiyah. Dari saya yang berbahagia dirahmati Allah. Nah, tetapi dalam ibadah mahdho itu pun
panjenengan masih ada kesempatan untuk bisa milih-milih. Kalau merasa kurang atau merasa seken dengan salah satu ibadah itu boleh, kecuali yang wajib-wajib memang harus standar minimal. Napa niku misalnya lo ada ibadah-ibadah khusus yang punya nilai besar dan panjenengan bisa melakukannya sebagai pilihan. Lamun panjenengan tidak memiliki cukup waktu. Paling contoh, nggih. Sama lek gak nggih tak mareni ngaji niki. Kok enten tiyang aktivitasnya setelah subuh sudah ditunggu pelanggan, berarti dia tidak bisa zikir panjang. Bagaimana dia bisa mendapatkan keutamanya zikir padahal dia tidak memungkinkan untuk melakukan itu? Jangan juga disebut orang seperti ini ngeboti dunya tok, memang waktunya terbatas. Diberilah solusi, dan itu solusi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada istri beliau bernama Juwairiyah. Langaten sih. Mengapa begitu? Karena didapati Juwairiyah istri beliau zikir mulai mari subuh sampai jam 11 awan. Zikir. Maka oleh Rasulullah didatangi, Juwairiyah, sampean zikir terus ket mulai isuk mang. Nggih. Mboten disela-selai aktivitas lain, mboten. Panjenengan kula pengen zikir Rasulullah. Dengan berbagai keutamanya zikir tentu saja. Lalu Rasulullah menyampaikan, mau saya ajari satu kalimat yang kalau kalimat itu kamu baca 3 kali saja, maka pahalanya sudah menyamai zikirmu yang kau lakukan tadi selama 6 jam. Mulai mantun subuh jam pinten mantun subuh? Jam 5 pinten mau? 31? Adane lah 45 ya. 15 ya, 4:15. Anggapnya 31 misalnya. Sampai jam 11 awan, maka kamu sudah terwakili dengan zikirmu itu. Apa kata Rasulullah? Bacalah olehmu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dengan 3 saja kamu sudah mendapatkan keutamaan pahala 6 jam. Logikanya kalau kita membacanya 6 kali berarti sudah 12 jam. Dibacanya 12 kali berarti sudah 24 jam. Bener kalau ngitung nih. Nah, ini memang begitu sabda Rasulullah. Beberapa orang itu jika mereka mau menggali lebih dalam lagi, ada disediakan ibadah-ibadah khusus. Ibadah khusus berpahala dan cocok untuk profesinya, untuk keadaannya, itu ada. Kok enten tiyang bengi ngantukan, esok dinteni pelanggan, duit katape duit. Apakah ada alternatifnya? Ada. Ojo ndugal. Sing sopan. Siap-siap keluar bertemu manusia dalam keadaan menyiapkan kalimat terbaik, mimik wajah terbaik, komentar-komentar ditoto, tindak tanduk ditoto, disesuaikan antara akhlak, adab, dan sopan santunnya, karena semua itu kan berbeda. Nih kapan-kapan sampai kuliah tak kandani. Saat ini mboten perlu sampai perbedaan antara akhlak dan adab ben-ben ae. Kalau ada orang kok gak bakat melakukan amaliyah sing akeh itu, tapi dia ingin mendapatkan keutamaan yang besar, kan Rasul mengatakan siapa yang punya akhlak baik, apa namanya, akhlakul karimah, maka dia dipahalai serupa orang yang malam harinya melakukan sholat malam penuh dan siang harinya melakukan puasa. Wong sopan-sopan nih. Tapi nek ana wong wis ngantukan, duwe gak tapek nyekel, nyambut gawe ini waktune dawa, ndugal pisan, wis jejak nang berantas ae wong ngene iki. Kongkon Rasulullah sing sopan, yang berakhlak itu sudah dianggap malam harinya sebagai penegak qiyamul lail, sementara siangnya dianggap orang yang puasa.
Makanya sampean napa berlatih untuk bisa ngomong yang baik. Komentar sing apik-apik disiapkan. Nek kira-kira mbon saged komentar sing apik nggih meneng. Ana kancane tuku sepeda motor anyar. Piroan ngene iki cicilane per bulan. Lha kan gak enak ngene. Padha ambek napa? Nek gak nyicil gak ngira iso tuku kan. Pertanyaan ngoten niku kan gak ngenaki. Tuku sing bekas ya diomong meneh piro ngene iki. Iki 7.200.000. Lho gak ngomong aku sing ngene iki. Nek aku sing ndolekno iso oleh rego 64. Wes apik lho apik toko iki lho fotone. Kan garae wong gelo iki. Iki wong ruwet ya ngeten iki. Yang lain kalau panjenengan nanti melanjutkan kegiatan salat subuh kemudian melakukan aktivitas berpahala seperti ini ngaji, zikir, baca Quran, baca tafsir. Kemudian nanti ya kira-kira 32 menit ya. Nggih waktu syuruk 5.32 ditambah 8, 31 tambah 8 niku pas syuruknya ben tidak berada di tanduk setan tambah 10 nggih berarti 50 lah. 5.50 panjenengan melakukan sholat isyraq maka pahala panjenengan serupa dengan orang haji. Panjane agama niki milik semua orang ya Pak. Milik semua orang. Nggih Allah ngerti nek ana wong niku sing kepingin haji cuman gak kelar, mboten kuat. Nggih mboten kuat danae, kadang mungkin mboten kuat awake. Kepengin berangkat haji, nguasno wong berangkat haji seneng. Tapi dheweke iku aja maneh haji. Kurbane pengin melok gak tau iso melok. Wong ini. Tapi ngoten nggih karena agama milik semua orang, oleh Rasulullah nggih disiapi pisan. Gak apa-apa cakne level riko masih gak haji. Gak apa-apa. Tak siapi pahalae haji. Napa niku? Salat isyraq. Bahkan ada Pak, dalam satu hari satu malam itu ada 8 amalan ya, 8 amalan yang berpahala haji. Ini kapan-kapan disampaikan. Umpama kok ana wong ngomong, aku Dik masih gak kapek duit-duit. Sedina suwengi aku iso haji ping 8. Sampeyan aja kaget. Sebab panjen dalile enten. Cuman aja ngomong haji sing asli ya ku wukuf nduk Arafah. Nek pahala haji sehari semalam, nek sampean tekun melakukan semuanya bisa dapat 8 kali pahala haji. Sampeyan gak percaya? Nang gedek. Nggih, nganggur 3 kilo nggih. Temenan tak dudul dalile sampean. Dhewe Muhammad ya kayak cilik bro, gak ngira ngarang muncul dalil nggih. Anggite gak wedi dosa ya wan mustate. Derek sedaya yang berbahagia dirahmati Allah. Nah niku nek ibadah khusus, ibadah khusus. Dicocok-cocokno dengan keadaan kita. Dan oleh Rasulullah diberi alternatif. Korban ngeten iki, nggih. Memang pahalanya besar. Besar sekali. Tetapi bagi orang-orang yang nyata-nyata tidak mungkin bisa korban, disiapkan Rasulullah. Ada amalannya, pinten sekawan yang menyetarai pahalanya korban. Tapi nek duwe-duwe kate nglakoni iki nggih disentik ambek Rasulullah. Duwe-duwe kok melok sing iki nek duwe-duwe niku ya kurbano. Makanya dalilnya berbeda. Man wajada sa'atan li ayyudahi falam yudahi wala yaqrabanna musallana. Wah nek ana wong kok iso korban, dia punya uang tapi nggak mau korban, wah salate bohong. Percuma dia mendekat tempat sholat kita, cari Rasulullah. Tapi bagi orang-orang tertentu sudah diberikan pilihan. Ini enaknya orang Islam. Nah hadirin yang berbahagia dirahmati Allah, lebih luas lagi karena Islam ini menyediakan pahala dari amal sholih yang bukan hanya ibadah khusus, enten ibadah umum itu enaknya. Jadi ombo pahala panjenengan itu ombo sangat. Ombo sangat. Dan justru yang namanya ibadah umum ini banyak lahir dari situasi tidak ideal.
Di situ ada banyak pahala. Kalau dalilnya bisa kita hubungkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa sih orang yang amal solehnya paling baik? Ternyata alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu orang yang bisa menjalani ujian. Yang ujiannya itu berupa kematian kemudian kehidupan. Seharusnya normalnya hidup ini urutannya hidup dulu baru mati. Makanya guru kita Ustadz Abdurrahim Nur Pirso menangi Ustadz Abdurrahim Nur, beliau mengatakan ayat iki sawangane koyok kuwale tapi mengandung makna di mana orang bisa beramal solih dengan status amal solih yang paling baik adalah orang yang bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Nek ono wong nyetel radio, sandiwara radio, sahur sepuh dengan episode banjir darah di Bubar, disponsori oleh Batak Muni radio ngono ya, tawapuk pawak nges Muni mana napa sponsori pingin lali sampean iki mungkin sampean oleh ngomong nek kula gale mergane di syuting ya mau temenan tawapuk Muni mana dilungkas kresek-kresek meneh Ferry Fadli sebagai Romo Kumbara, Ali Ernawati kresek tapuk maneh Muni maneh, tapuk ketiga merotoli. Ini berarti bukan aksanu amala. Mengapa? Karena radio setengah mati tambah tadi mati. Disebut aksanu amala menurut tafsir beliau Ustadz guru kita Ustadz Abdurrahim Nur, bahwa uang itu akan punya amalan yang baik, bahkan paling baik ketika dia bisa menghidupkan yang mati. Ya radio rusak tadi muni, TV metu semute tadi bening, sepeda motor dituntun iso ditumpai. Berarti semua itu lahir dari situasi yang gak ideal. Makanya kok ono pendakwa omane enten pelaku apa takmir masjid atau pelaku organisasi kok kakean sambat itu gak cocok kali ayat niki. Justru di situasi gak ideal itulah ya apa caranya diatasi. Maka insyighalu bi islahin nafsi, repot-repotnya dia adalah memikirkan supaya ada perbaikan lah ngono. Lah nek ono napa jenenge pejuang kok teng mriki niki angel Ustaz wong ruwet-ruwet. Lah ya berarti awakmu sing ruwet. Mengapa bisa begitu? Karena seharusnya pejuang, pengurus, pimpinan dan lain sebagainya itu melihat hal-hal tidak ideal sebagai peluang melakukan amal solih yang lebih baik. Kalau sawangan kok kayak tutur-tutur ini modelnya. Kalau panjenengan menginginkan yang ideal-ideal Pak, malah gak ketemu pahala. Justru pahala besar itu ada di situasi gak ideal. Makanya sampean ojo sok-sok kudune ngene kudune ngene. Ndak apa-apa untuk manajemen, tapi nek dalam perasaan gak loro hati sampean. Mengapa? Karena hal seperti itu sudah pernah diuji cobakan, diparingi contoh kepada umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh lak sanjang sih teng Gusti Allah. Ya Allah, orang-orang ini sudah tidak bisa diharapkan imannya. Kula dakwah pun dangu, sing iman mung sak menten iki. Niku wong kafir-kafir sikat habis. Bahasa awak dhewe ya. Kata Allah, ya wis pateni kabeh. Terus pun dicarane Gusti, ya saiki awakmu nggayo kapal. Begitu kapal sudah selesai, orang-orang baik dimasukkan kapal. Nggih kan? Selamat. Maka kita ini sudah bukan lagi generasi pertama sudah habis, dihabisi oleh doanya Nabi Nuh dengan kehendak Allah juga. Telas Pak, wong elek telas. Sudah tidak ada orang kafir, sudah tidak ada orang buruk, yang naik kapal hanya orang-orang soleh. Tapi setelah itu
kapal surut, air surut, mereka turun lagi, apakah semua orang lalu baik lagi? Mboten nggih, ana saniki modele ngeten niki. Ya ana Kiai Cabul. Kan? Oh dukun nggih. Ya bodoh ya pekun. Ana maneh apa? Tukang tipu. Macem-macem, padahal sudah pernah diupayakan ideal. Makanya panjenengan kalau menghadapi situasi gak ideal, wah ini pahala ini direk ngoten. Jangan kalah dengan De Amato. Sinten De Amato? Pelatih ini Mike Tyson. Ojo sampai kalah, Mbak. Mike Tyson ini wis kreweng, ngarek 6 buaan. Kriminal. Dilatih oleh De Amato. Jurus tinju ini namanya Pikebo. Temenan bener macane niku. Sing seliut niku lho ya. Akhirnya jadi juara dunia di umur berapa? 21, menggabungkan 2 sabuk. Lho ngono lho kudune. Bisa menghidupkan yang mati. Kreweng dicekel dadi emas. Niku nek orang beriman sing bakal dapat jatah surga, sing modele ngoten niku. Sampeyan jangan memikirkan sing ideal-ideal lara atian sampean. Ya justru gak ideal niku diapiki. Umpama sampai umur entek durung apik ya gak apa-apa, tapi kita jangan kehilangan kebahagiaan. Ya di sela-sela berjuang ya kudu peringisan juga bahwa oh ngene-ngene iki kesempatan oleh amal kok. Masalah awak dhewe asline umpama gak berhasil tetep swarga deh. Ngono ae lho. Jadi gak ganjeng kerut. Akhirnya kepikiran terus diskusi ini untuk grup berat-berat, wah tambah kuru. Dari saya yang dirahmati Allah, saya akan tunjukkan beberapa hal yang tidak ideal, tapi kemudian terjadi hari ini. Contohnya misalnya ngeten, panjenengan pirsa pondok-pondok besar hari ini. Pirsa pondok besar itu boleh disebut ngeten iki. Mboten napa-napa nggih. Contone kaya tambak beras. Kemudian napa sing kedule maneh tebu ireng. Saman terus berpikir yang ideal bahwa ini secara nasab maupun sanad ilmu dua-duanya harus beres. Kalau yang normal, kita pikirkan normal niku nggih mestine Raden Rahma dari keturunannya itu nanti yang muncul pondok besar. Kenapa? Karena beliau pendiri pondok. Tapi yang saya sebut 2 pondok besar itu, kalau sampean harapkan ideal, wong iku lho keturunannya Mojopahit. Kalau ditarik ke atas sampai ke Benowo. Kalau ditarik ke atas lagi sampai ke Joko Tingkir. Di atas lagi sampai ke Brawijaya 5. Brawijaya 5 ditarik lagi sampai ke Raden Wijaya, Kertanegara. Ditarik lagi Ken Arok. Jenengan understand Ken Arok? Siapa Ken Arok? Orang yang membunuh Tunggul Ametung demi mendapatkan Ken Dedes. Kemudian Ken Dedes dinikahi sampai terjadi gempar seperti itu. Kalau panjenengan berharap kudune nasab pondok itu harus begini-begini, malah iku nasabe Ken Arok ya apa sih sampean? Tapi Ken Arok yang seperti itu ternyata pernah jadi pelindungnya para agamawan Brahmana dari Kediri. Melindungi Brahmana yang lagi gesek dengan raja di Kediri. Nang Singosari meliko. Kok kata pedip sampai? Makanya ketika anaknya nanti yang bernama Jaya Katuang mencoba mengambil lagi haknya, lalu dia kalah oleh Raden Wijaya. Yang Raden Wijaya ini sampainya ke Ken Arok. Apa kata dia? Duh Gusti, dos pundi? Kok sing menang turunane Ken
Arok. Maksudnya ini, lah wong kan arok iku perebut, pengkudeta, kok jenengan menang no sih? Seperti yang episode kemarin saya sampaikan. Lah kok iso sing menang Danang Sutawijaya mengalahkan pewaris tahta asli yaitu Arya Jipang atau Arya Penangsang yang ayahnya Raden Kikin atau Pangeran Sekar Sedolepen mati di hari Jumat karena dibunuh di sungai oleh keponakannya, anak dari Sultan Trenggono yang kemudian jadi penguasa. Ngoten lho. Tapi nanti nyatanya di raja kedua Mataram Islam muncul Sultan Agung yang mensiarkan Islam dengan sedemikian masif di tanah Jawa. Yang kemudian oleh banyak orang disalahpahami. Yang menjadikan keris banyak di Jawa itu kan Sultan Agung. Justru sebagai ilmu metalurgi tingkat tinggi. Mau nambah wong Jawa tambah digawe ngrusu-ngrusui iman. Mboten napa-napa nek ngaji kali kula tilem mboten napa-napa. Kok kersane. Sebab kula wis ngerti dalile. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Bahwa orang yang hadir di pengajian di mana di situ ada ayat disampaikan, kemudian ayat itu dijelaskan, diberikan keterangan, illa nazalat alaihimus sakinah, maka orang yang di dalamnya akan mengalami tenang tentram. Nah, tenang tentram niku ujung-ujungnya mesti kudu turu. Makanya kok ono jamaah melek niku sajane sing keliru sing melek. Sing bener niku sing turu. Napa maneh turu paham. Nah, niki sakti niki. Sing rada salah niku melek tapi mboten sama niku nyemak tapi ya mikir bubuan. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah. Jadi nun sewu panjenengan berpikir tentang yang ideal-ideal. Ideal itu untuk tujuan, tapi perasaan dan hati kita cantolno teng sing enak-enak mawon. Ngaten lho, ben sampean mboten kok sing menang iku sih mestine lak calonku iki lah. Ngono sampe direwangi setruk barang enten tangga kula. Calone gak menang lho dheweke iso setruk. Lah napa sampean pikiri ngoten niku, Mbak? Napa sanjange? Ini perjuangan Pak Khairi antara benar dan salah. Rasanya hati wah repot muncul wong gak maca sejarah ini. Secara adil para rawuh, bukankah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU satu garis dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kalau pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari keturunan dari Kebu Kenomo, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan keturunan dari Kebo Kanigoro. Dua-dua orang ini nantinya juga sampai ke Brawijaya 5. Brawijaya 5 sampai juga ke Ken Arok. Ayo menjolor hati sampainya. Makanya di situasi tidak ideal itulah harusnya muncul pahala. Kita fair saja. Saat ini wong-wong lo mengidolakan nasab-nasab, dituruti temen nasabe merono. Halo? Ya apa sampean? Makanya ketika Nun Sewu siapa niki Sunan Kalijogo mengamati geopolitik, wah, ditutup ini selatnya oleh Mehmed II. Kan? Geopolitik waktu itu mirip sekarang loh. Hormuz kan sekarang. Cuman perbedaannya dulu ditangani oleh Sunan Kalijogo, umat Islam jadi kaya. Sekarang kita berita ini ku barang-barang mudah, plastik entek, kedelai angel, ngoten ya. Berarti kita ini kalah dengan solusi yang disiapkan oleh pendahulu. Nah, Sunan Kalijogo kok tambah esok nggak resoge? Jenengan pirsa, siapa yang kemudian dipilih oleh Sunan Kalijogo untuk mengatasi situasi itu? Ya keturunannya Brawijaya 5 yang diletakkan jadi adipati-adipati niku. Kalau kita kemudian terus mesti lagi dari keturunan sing bener-bener putih, mboten ngoten kehidupan niku, Mas.
Makanya di agama niki ono istilah tobat. Kalau panjenengan melihat gaya beriman dan berislamnya Sunan Kudus sing kenceng niku dengan Arya Penangsang. Idealnya itu Pak yang harusnya terjadi, yang harusnya dadi. Tapi Sunan Kalijaga sing rodok mengakomodir wis bapak-bapak sementing oleh legitimasi. Nyatane kan meskipun turunane Brawijaya 5 ya dheweke gelem Islam, gelem belajar Islam. Sampai kemudian sebagai tanggung jawab dari Sunan Kalijaga nanti begitu sudah berdiri Demak Bintoro, sejarah lama tentang era-era di mana Islam belum berkembang oleh Sunan Kalijaga berupaya diuruk. Nanti sampai kira diuruk Pak era lama, kemudian muncul era Demak yang tidak lagi mementingkan bangunan, tapi mementingkan esensi. Makanya setelah mengalami masa Demak, justru kerajaan-kerajaan itu tidak tampak megah. Niku terbuat dari kayu ngono ae. Sebelumnya aku udah gede, candi-candi. Di eranya Islam justru dari kayu, yang logikanya gampang lapuk ketika diserang rayap. Tapi ini dalam situasi gak ideal ngoten niku, jadi Islam berkembang. Ayo, ya nopo, nek panjenengan terus harus begini, harus begitu, terus ngeluh sampean. Ditemukan hal-hal baru yang mendapatkan pahala justru dari situasi mboten ideal. Wah, ini banyak penghafal Al-Quran terbunuh dalam perang. Wah, ya apa ini? Terus ya apa nasib Al-Quran? Nah, justru itu muncul inisiatif, kalau gitu kita bukukan, dikumpulkan, dimatangkan di eranya Utsman bin Affan. Pemimpinnya namanya Zaid bin Thabit. Kenapa? Ini sudah dipersiapkan sebenarnya oleh Rasulullah. Dia, Zaid bin Thabit, waktu masih remaja, itu maunya jihad. Tapi Rasulullah, nah ini loh, kedalaman beliau melihat bakat seseorang. Dia ini datang dalam keadaan memang sudah balik, tapi tinggi tombaknya lebih tinggi dari dirinya. Kata Rasulullah, "Le, awakmu aja melok perang nih. Kamu belajar bahasa. Kamu belajar bahasa, kuasai beberapa bahasa. Ternyata nantinya disiapkan untuk mengkodifikasi atau membukukan Al-Quran. Dari situasi gak ideal niku. Mengapa muncul sosok hebat bernama Maulana Ishaq? Ya karena ada wabah. Seseorang itu baru muncul kehebatannya ketika ditekan masalah. Justru nggak ideal nih, wow, ada wabah sehingga harus didatangkan ke Banyuwangi. Siapa nama rajanya? Patihnya Bajul Sengoro. Rajanya Menak Sembuy. Sama nggak nanti mau sejarah ngono-ngono. Wah, ini gak kena dijak rapat bahas bangsa Indonesia. Kata mau sejarah sangat dijak rapat ngomong bangsa nih. Menak Jengingga, Menak Sembuyu. Maulana Ishaq dokter. Begitu-begitu Maulana Ishaq bisa menghilangkan mistis yang di sana dilakukan. Prosedur yang dia lakukan Islami banget. Orang suruh bersih, supaya bersih caranya wudhu diajari. Akhirnya tersosialisasi cara wudhu, cara mandi besar dan sebagainya. Wabah teratasi, dinikahkan dengan anaknya. Sinten namine? Dewi Sekar Dadu. Ya napa sih makame ono di Sidoarjo kok gak kenal sama niku. Tapi aja diparani terus disembah lho ya. Dewi Sekar Dadu. Wah, akhirnya dia dan menantunya raja dakwah bisa bebas. Situasi nggak ideal. Maulana Malik Ibrahim yang pernah saya katakan, situasi nggak idealnya bagaimana? Ini negeri sedang bobrok. Majapahit yang diharapkan bisa menggawangi kesejahteraan masyarakat dalam kondisi perang paregrip. Gini ku Majapahit Timur di Banyuwangi perang dengan Majapahit Barat di Trawulan. Tapi namanya dai ini mungkin mboten sambat melihat situasi seperti itu. Pikirnya adalah ini kesempatan untuk beramal. Apa skillnya dia? Teknik sipil.
profesor. Mengapa? Di era abad ke-15 ngempet kali angel banget Pak. Wong sakniki mawon nggih tetep angel. Makanya wong Mojokerto niku nek napa jenenge guyoni kancane karena penggawean rek niku guyoni nih dengan mengatakan ono penggawean lah kok ngempet kali. Maknane ngempet kali itu angel ngoten. Tapi bisa kali di Sungai Leran Gresik oleh beliau diatur sedemikian rupa dan dibuatlah lahan sawah, lahan baru, lahan sawah baru. Berhasil panen, berarti beliau sebenarnya 2 profesor, termasuk juga profesor teknik pertanian. Hasilnya disumbangkan ke Majapahit. Dapat gelar apa? Diberi stempel Wong Agung. Begitu diberi gelar Wong Agung, dakwanya nggak boleh diganggu. Berarti berangkatnya dari situasi tidak ideal. Tapi nek lagi opo negara ruwet, awan dewi Islam mau titik. Saya itu sering jamaah pengajian yang terus ngomong, sekolah niku kiyambakan Ustaz teng kampung niki. Lah kan pokok kiyambakan. Lah sing lintune benteng sedaya kali kula. Rasane ati wah cerita nang wong sing keliru iki. Gak tambah tak benerno. Mesti nek niru pendahulu dari situasi gak ideal itu harus muncul cara. Oh, tambah kula ki ambekan kata musuhe. Lho apa mana ketambahan kata musuhe? Berarti gak tahu poso. Mangan ae ya. Nggih. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah. Nah, itulah kemudian yang membuat panjenengan akhirnya mendapat hak mendapat surga. Di mana surga itu tidak pernah dilihat nikmatnya oleh mata dan tidak pernah terdetik dalam hati. La khatara fi qalbil bashar. Panjenengan nanti akan datang di surga ini, wah, diperkenalkan tempat ini panggonan sampean. Apik banget. Maka kalau ada orang kok ahli arsitek, itu mesti ini moco tentang surga. Bagaimana surga itu dibangun, bentuknya seperti apa, lalu ditanami apa, di bawahnya diberi apa. Ini kudu ditiru. Karena peradaban paling tinggi adalah peradaban di surga. Nek arsitek gak kenal peradaban surga, oh gorong beres. Dadekno skripsi rek sing jurusan arsitek. Napa? Arsitek surga ngono. Nah, mantun ngoten sampean tanglet nggih, mau diduduno tok lesu sampean terus takut. Ya Rasulullah, nanti kalau saya di surga itu diberi makan apa? Kata Rasulullah begini, kamu nanti akan diberi makan kabidin nun. Apa hatinya ikan paus. Makanya nanti orang di surga itu setelah diimunisasi, apa namanya itu? Imunisasi, masa imunisasi? Divaksin, ya, divaksin dengan hatinya ikan paus, dia ini sudah nggak bisa mabuk, nggak bisa tua. Jadi ini sudah ada anti-inflamasi, anti mabuk. Makanya kalau melihat hadisnya Rasulullah ini, orang-orang sakit parah itu jangan dulu putus asa sebelum mencoba sarapan atine iwak paus. Atau kalau sampai mau bisnis yang cepat laku, mungkin kula ewangi Mas Harno. Karena berdasarkan dalil ini saya akan mengatakan kemana-mana bahwa hati ikan paus memiliki kemanfaatan ABCDEFG dan itu adanya di Geluran. Cuman masalahnya pausnya diingunduk endi. Nah niku. Masa paus diingunduk jeding. Wah, hatinya ikan paus. Panjenengan juga nanti akan dipilihkan makanan-makanan. Makanan yang tidak ada di surga sebenarnya tidak direkom untuk dimakan. Yang tidak disebut maksudnya. Meskipun di surga semuanya ada. Ternyata surga itu Pak menyebut ya walah min tohirin, dari daging-daging, berarti mewakili protein. Wafakihatin, dan dari buah-buah, fiber, termasuk wakili sayur. Yang tidak disebut justru beras. Ayo, sepurane jerakan beras. Dan kalau panjenengan membaca tafsir Ibnu Katsir ketika membahas tentang Nabi Adam yang tergoda dengan buah kuldi, baca Ibnu Katsir yang diterjemah Salim Bahres, Said Bahres, disebut buah kuldi itu ternyata asumbullah.
Apa asumbula? Asumbula adalah biji-bijian. Berarti kalau menurut ayat dan menurut tafsir, kudune awak dhewe gak mangan sego sik urip. Halo? Jadi nek sampean kok kepengin mensiarkan ini supaya sampean modele koyo wong swarga, nek sampean duwe gawe nggih, mungkin wong-wong sampean siapi buah, daging, gak usah sego. Kok kula sampean undang, nah, tak kandhanane wong-wong. Beginilah seharusnya makanan di surga. Jarene wong-wong bangkrut cak carane ngene. Wah, ya napa ini Pak Aris kok carane kok ngoten niki. Derek saya yang dirahmati oleh Allah, nanti surga begitu dahsyatnya nikmat panjenengan akan hadir di sana insya Allah. Pokoknya imane beres, gak keracunan napa? Tahayul, hurufat, tahayul, hurufat. Ini aja bid'ah sik. Tahayul. Nggih, syirik itu mbokne, anake jenenge tahayul. Hurufat, tiara, nggih, tiara itu percaya kepada tanda-tanda yang diberikan oleh makhluk hidup loh, Pak. Jadi tekek, ini namanya jenis tatayur. Sehat waras sakit. Ngono iku kok teko suarane tekek. Terus marene percaya hari-hari sial. Ini ki anake syirik niki. Nek bapakne lak jenenge syirik, anake niku. Ya subut dahro, orang yang percaya hari sial berarti telah menghina penciptanya waktu. Makanya kula anjurkan jamaah dakwah niki nek iso nek duwe gawe tepakno nduk dina-dina sing wong Jawa wedi. Sampeyan lakoni nduk kono. Nek sampeyan wedi pisan berarti imane ya gak beres ngono ae. Kudu tepakno nduk kono. Tapi aja lomboan, tetep membaca doa-doa perlindungan sebagai dakwah. Nek kula tak sengaja. Bulan apa sing diwedani wong-wong? Tak nggeni. Ngono. Selo tak nggeni. Tak nggeni ngedekno pondasi, tak gani duwe gawe ngoten. Dan alhamdulillah, nggih, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nyatanya semuanya sudah dijaga oleh Allah. Maka para rawuh, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami, pembicara yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat. Tadi sudah kita hitung, syuruk ditambahi 8 berarti 39, tambahi 10 berarti 50. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan lebih mulia, lebih barokah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.